Dan makanya sebelum itu terjadi, ini baiknya memang benar-benar dilakukan permajaan lagi. Ini bisa dipangkas menjadi beberapa bagian dan kemudian kita bisa menanamnya hingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan kali ini saya sedang berada di salah satu rumah warga yang di bagian halaman rumahnya ya, dan teras rumahnya di sini terlihat banyak sekali koleksi tanaman hiasnya. Dan secara kebetulan ya, tanaman-tanaman hias yang berada di sana ini berada di sebelah selatan, dan di situ lebih dominasi tanaman hias aglonema ya. Ada aglonema biglory di situ banyak banget. Nah, nanti saya bakalan melihat apakah ada perubahan ataupun kerusakan pada daunnya, karena yang kita tahu ya saat ini matahari memang lebih condong ke arah selatan. Apakah ada masalah pada daun, pada rusak ataupun yang lainnya? Nanti saya bakalan melihat tanaman hias yang berada di sana. Namun sebelum saya mulai mereview tanaman-tanaman hias yang berada di sini, saya bakalan menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, bahagia, selalu dimudahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan yang pastinya untuk jenis tanaman hias puringnya di sini sangat bagus ya, sangat bagus sekali untuk warna-warnanya. Apalagi ini ya, warna merahnya dengan kombinasi warna oranye, ada hijau, ada kuningnya. Ini benar-benar luar biasa sekali, warna yang sangat cantik sekali. Karena memang yang saya tahu ya, untuk jenis tanaman hias puring, semakin banyak terkena asupan cahaya matahari, maka hasilnya warnanya akan luar biasa seperti ini. Dan pastikan juga pada bagian medianya ya, itu juga jangan lupa dilakukan penyiraman agar daun pada tanaman hias puring itu tidak rontok dan tetap hidup ya. Di sini untuk puringnya luar biasa sekali untuk bagian warnanya. Ini benar-benar cantik banget dan keren. Kemudian di sini juga ada tanaman hias, ada lantana, ada warna ungu, kemudian juga ada warna kuning. Nah, untuk koleksi tanaman hiasnya itu banyak banget ya, tidak hanya berada di sebelah selatan ini, namun juga berada di bagian sisi terasnya ya. Namun di sini saya bakalan melihat di bagian sebelah selatan dulu, karena di sebelah teras ini keadaannya bagus banget, namun juga pastinya ada masalah pada tanaman-tanaman hias yang berada di sini. Nah, saya bakalan melihat keadaan tanaman hias yang berada di sebelah selatan. Nah, ini sudah terlihat ya. Di sini ada tanaman hias, ada Divenbasia Bowery Tiger. Untuk warnanya sedang tidak bagus. Bagian daun di bagian pucuk-pucuknya ini sudah terlihat pada gosong seperti ini. Kemudian juga untuk aglonema klasik nitidum ini juga iya. Memang untuk saat ini ya, matahari lebih cenderung ataupun mencondong ke arah selatan. Termasuk anthuriumnya juga, warna daunnya juga seperti ini ya. Begonia, Calathea, ini hampir pada setiap daun ini rusak semua. Karena untuk jenis tanaman hias Calathea memang kalau terkena cahaya matahari yang berlebihan dan dalam jangka waktu yang lama, memang daunnya ini gampang sekali untuk pada sobek, gosong-gosong seperti ini ya. Ini hampir semua daunnya. Nah, sekarang di sini ada puluhan tanaman hias aglonema biglory. Di sini juga terlihat ya, sudah ada beberapa yang memang dibuang. Divenbasia white flame-nya, kemudian ada aglonema klasik silver queen-nya, ini pada rusak semuanya. Kalau yang berada di bagian belakang tanaman-tanaman hias aglonema ini ya, biglory-nya, ini keadaannya masih utuh ya, karena setidaknya mendapatkan naungan dari tanaman-tanaman hias aglonema biglory yang berada di bagian depannya. Namun di sini sebenarnya untuk tanaman hiasnya ya, ini sebenarnya sangat terawat sekali. Karena bagian medianya juga terlihat lembab ya, dan kemudian di sini bagaimana sang pemilik untuk budidaya tanaman hias aglonema biglory juga suka memangkas ya, suka memangkas
batang-batang yang sudah tua seperti ini, yang pastinya ketika batang-batang sudah tua seperti ini, ketika kita biarkan saja dan kita tidak melakukan pemangkasan, itu biasanya malah tanaman tersebut itu akan meninggi dan pada akhirnya akan mati, dan hanya tersisa beberapa daun saja dan kemudian mati. Dan alangkah baiknya memang ketika sudah memulai melihat batang-batang tua pada tanaman hias aglonema, ya alangkah baiknya dilakukan pemangkasan, diremajakan kembali. Dan di sini ya, banyak sekali daun-daun yang pada gosong seperti ini. Memang sekarang ini umum sekali. Dalam arti bukan terawat ya, bukan terawat, tapi memang masalah penempatan dari tanaman hias tersebut yang kurang pas ya untuk saat-saat ini ya, karena memang matahari lebih cenderung ke arah selatan. Ini banyak banget. Makanya saya memiliki tanaman hias aglonema ataupun tanaman lainnya, saya pindahkan ke bagian belakang rumah, sebelah utara rumah ataupun barat rumah, agar keadaannya masih terjaga. Dan ini sangat disayangkan sekali ya. Dan memang ya saat ini kita harus benar-benar ekstra bagaimana kita merawat tanaman hias agar pada saatnya nanti ketika sudah mulai masuk musim hujan, semuanya masih dalam keadaan hidup ya. Dan di sini saya bakalan melihat media tanam yang digunakan untuk tanaman hias aglonemanya, karena di sini terlihat memang luar biasa sekali ya. Seperti ini banyak banget. Saya bakalan melihat media tanam yang digunakan. Di sini di bagian sisi atasnya, di sini ada pupuk kandang. Karena memang di desa ya untuk mendapatkan pupuk kandang seperti itu sangat mudah sekali, karena hampir pada tiap-tiap rumah ya itu pada memiliki kambing. Jadi sangat mudah sekali untuk mendapatkan pupuk kandang. Dan untuk penanaman awalnya ya, di sini hanya menggunakan media tanam tanah, yang pada akhirnya ketika untuk menambahkan nutrisi ya, untuk menambahkan nutrisi daripada kita membongkar tanaman tersebut, ini dikasih dengan pupuk kandang, yang pastinya dalam memberikan pupuk kandang juga harus menunggu ya sampai agak lama, sekitar 15 hari lebih ya baru bisa digunakan. Namun ketika kita menggunakan pupuk kandang pun ini sebenarnya juga harus hati-hati ya, tidak semua jenis tanaman hias itu memiliki ketahanan yang sama. Misalnya kayak aglonema bicroy dengan kayak aglonema red Sumatera ataupun suksom ataupun jenis-jenis yang agak mahal dan memang cukup susah dibudidayakan. Ini untuk penggunaan pupuk kandangnya yang untuk jenis-jenis kayak suksom dan yang lainnya itu memang benar-benar difermentasikan dulu, dicampur dengan tanah ya, itu baru saja bisa digunakan. Karena apabila kita menggunakan pupuk kandang meskipun sudah sangat lama namun belum difermentasikan, dicampur dengan kompos ataupun dengan tanah, itu untuk jenis kayak suksom dan resum itu gampang sekali untuk mati. Keren banget ya bagi para pecinta tanaman hias, ketika bisa melihat tanaman-tanaman hias yang subur seperti ini pasti sangat suka ya. Dan saya bakalan melihat tanaman-tanaman hias yang berada di bagian depannya. Nah, di sini juga ada rek-walet ya. Ada rek-walet. Keadaannya juga hampir sama ya. Kemudian juga ada janda bolong. Nah, untuk keberadaan yang berada di teras ini menghadap ke arah timur, ini berbeda sekali dengan yang berada di sebelah selatan tadi. Ini untuk daunnya dan warnanya ini benar-benar cantik. Di sini ada sekitar 5 pot ya, 5 pot ataupun 4 pot. Tanaman hias ada aglonema bicroy. Di sini benar-benar sangat rimbun sekali. Nanti saya bakalan memperlihatkan ya, ketika tanaman hias aglonema ketika sudah memiliki batang tua dan kejadiannya akan seperti apa itu. Nah, di sini saya bakalan melihat dulu untuk koleksi tanaman hias yang berada di sini. Di sini ada tanaman hias, ada ruby garuda, ada bicroy, kemudian juga ada anthurium, kemudian juga ada Divenbastia silver Charlie,
Nah, kemudian juga ada redzum. Nah, seperti ini kejadiannya ya, yang tadi saya ulas sebentar. Ketika kita menggunakan pupuk yang baru, ataupun ketika kita menggunakan pupuk yang sudah lama berada di wadah lainnya, yang kemudian kita gunakan untuk tanaman hias sejenis redzum itu seperti ini. Ini hasilnya akan rusak ya pada bagian tanaman tersebut, karena memang secara kekebalan dari tanaman-tanaman hias kayak bigcroy dan redzum ini berbeda sekali. Makanya kita harus berhati-hati sekali ya ketika menggunakan media tanam untuk jenis-jenis tanaman hias yang agak susah dalam melakukan perawatannya. Di sini juga ada greensum, kemudian juga ada snow white, ada keladi wayang, kemudian juga ada agave, ada sansevieria. Nah, saya bakal mengulas sedikit tentang tanaman hias aglonema ketika sudah memiliki batang yang panjang seperti ini. Dan bisa kita lihat ya, untuk keadaannya kayak terlihat kayak layu ya, kayak layu. Dan apabila kita biarkan begitu saja sampai beberapa bulan, ini lama kelamaan pada bagian sisi daunnya ini akan habis. Sisi daunnya akan habis, dan kemudian ketika daunnya ini sudah habis, benar-benar sudah habis, yang pada akhirnya pada bagian batang dari tanaman hias aglonema ini akan mulai lapuk dan kering. Dan makanya sebelum itu terjadi, ini baiknya memang benar-benar dilakukan permajaan lagi. Ini bisa dipangkas menjadi beberapa bagian, dan kemudian kita bisa menanamnya hingga batas ini ya. Ini kita pangkas, kita tanam kembali, dan kemudian pada bagian batang yang memanjang seperti ini kita bisa bagi menjadi beberapa bagian, ataupun tidak kita bagi menjadi beberapa bagian namun kita tanam kembali. Dan bagaimana cara menanam untuk tanaman hias yang sudah memiliki batang panjang seperti ini agar memudahkan memunculkan tunas? Kita tengkurapkan ya, dalam penanamannya kita tengkurapkan, jangan kita seperti menanam tanaman. Kita tengkurapkan seperti ini agar memudahkan untuk memunculkan tunas-tunas lagi. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan bagaimana juga baiknya saat ini ya dalam melakukan perawatan terhadap tanaman hias, karena memang musim kemarau yang dengan suhu yang cukup panas ya. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.